Jadi memang sebenarnya ceritanya kepanjang karena ini ada hubungannya sama Om Hao KTJ ya. Ya udahlah supaya teman-teman makin kepo lagi, tanya aja langsung ya ceritanya biar diulang lagi. Mungkin ini versi lebih singkatnya kali ya. Versi singkat. Oh, ternyata begini rasanya. Jadi katana itu sebenarnya kerjaan Om Hao. Bisa jadi ya. Lebih tepatnya permintaan komandan. Permintaan komandan lewat Om Hao ya. Iya, karena kan Om Hao itu memang akan mewakilkan untuk cosplay jadi komandan itu, dan memang ternyata aku baru tahu Om Hao itu sudah punya katana yang panjang. Om Hao waktu sesudah acara saya lagi chatting sama Om Hao, kita ternyata masih channelingnya belum, telepatinya belum dicabut. Dia baru gitu, Mbak kayak belum selesai deh, dia mau minta apa Mas gitu kan. Gue pernah sempet ke, aduh gue nggak juga ceritain. Ya udahlah gue ceritain aja ya. Jadi gue pernah sempat ada satu keadaan di mana orangnya itu kayak poses. Jadi ketika ada orang poses begitu, terus ada teman gue yang keluarin rosario dan dia taruh di dada orang itu, dan orang itu teriak panas. Panas. Padahal itu hanya sekedar rosario, mungkin media doa ya, media doa. Nah, ketika boneka ini pakai rosario itu dan dia nyantai-nyantai aja, berarti harusnya energinya sama-sama positif lah ya. Iya. Boleh. Maksudnya nggak bentrokan ya? Iya. Nggak bentrokan? Enggak, karena memang aku cuman gini, ya mungkin yang mengintimidasi mukanya ya, karena mukanya muka Jepang, dan orang kan kadang-kadang melihat boneka gitu, ih ngeri ya gitu. Dan Ichimatsu kan beberapa boneka Ichimatsu asli kan dia sebenarnya bisa tumbuh rambutnya. Soalnya rambut orang benar. Sebenarnya kalau aku perhatiin, baru kemarin sih aku perhatiin, walaupun belum eksim ya, ayamnya agak tumbuh di sini sedikit, agak lebih panjang dari sebelumnya. Wow. Tapi nggak ekstrim ya, sebelah sini doang sih. Gitu. Dia cuma segini, pendek doang gitu. Nah, cuman karena memang simbolis aja sih sebenarnya ini tadinya rosario aku, meskipun aku bukan Katolik, tapi aku pernah dikasih hadiah rosario, aku doain, aku bilang oh ya udah deh, aku pingin simbolisme tanda sayang aku kasih hadiah ke dia gitu, jadi dia positif gitu energinya gitu. Karena memang dasarnya dia pun orang sering ayamnya bisa disuruh apa? Aku tidak pernah nyuruh dolaku. Maksudnya karena ayamnya ini yang memang hanya anak kecil. Jadi dia nggak bisa, kalau dia pernah waktu itu ada yang, Kak ini dong suruh ayamnya pantauin pacar aku. Ini apa enggak? Ayamnya dia anak kecil, dia nggak ngerti. Tapi ayamnya paling seneng sama dua tipe orang. Dia paling seneng membantu orang yang pengen punya anak. Oh oke. Apalagi tadi makanya kesini aku langsung bilang dia senang karena ada anak perempuan kan. Yudi juga punya anak. Yudi punya anak perempuan. Dia sangat senang sama orang yang suka anak kecil. Dan dia paling senang nemenin bapak atau ibu yang menginginkan anak, apalagi kalau dia tahu dia kepinginnya anak perempuan. Ayam itu akan aku sering ngomong, bantuin doain tante itu mau punya anak, kamu bantuin. Itu aku sering itu. Sama orang yang mau cari rezeki. Cari uang gitu, aku sering ya ini sih balik ya cocokologi, entah memang cocokologi atau memang kebetulan atau gimana. Ayam itu pernah kan, dia ada satu orang yang saudara aku, sepupu aku tuh memang sangat dekat sama ayamnya, jadi sering ngirimin ayamnya hadiah gitu ya. Terus aku bilang, ayamnya bapak dibantuin omnya itu belum kerja gitu, dia lagi butuh sesuatu, tau-taunya orang itu lucu deh, orang itu punya saham. Aku cuma ngomong, kan omnya nggak kerja, ya udah besokannya bener omnya bilang kayak mau jual saham nih, butuh duit gitu kan, dia ada pegang saham, sahamnya naik, siangnya naik, abis dijual sorenya turun lagi. Oke. Ya itu juga psikologi aja lah ya. Jadi bisa percaya bisa enggak pakai cocokologi aja, pas lagi ya. Gitu. Aku kagetnya karena aku tadinya nggak tahu, aku kan nggak main saham ya. Dia tiba-tiba WhatsApp gitu, ini katanya bilangnya ya makasih nih katanya, lumayan nih sahamnya naik katanya. Aku jual sedikit katanya buat beli barang baru gitu, dia butuh. Aku bilang oh ya udah gitu. Nah ada yang unik dari tadi lu pegang si kucing kecil ini nih. Ya jadi kucing ini ayamnya sangat suka kucing. Oh, oke. Dia sangat suka kucing dan anjing, dia sangat suka binatang. Jadi ini kucingnya namanya Mochan. Dia yang kasih nama? Ya, namanya Mochan. Saya nggak tahu kenapa.
Tapi kucing ini ada cerita lucunya. Jadi ini ada salah satu temen, dia itu berada, aku tidak pernah ketemu sama temen ini kan, dia di luar kota juga. Nah, bentar teman-teman, kalau teman-teman mendengarkan backsound yang keren ini, ya abaikan dan nikmati aja. Lanjut. Jadi ini cerita lucu. Si Ayame ini datengin temen aku itu. Oke. Karena dia benar-benar exactly mau minta boneka kayak gini. Jadi ini dia udah mulai kayak si komandan Jepang ya. Kayak orang gitu, spirit Jepang gitu kali ya. Iya, jadi ngedatengin terus minta bikinin. Iya, karena dia kan minta sama aku. Oke. Aku sangat tidak perempuan kan. Aku tidak bisa bikin seperti ini. Karena dia udah bilang Sora yang kayak apa? Dia kan kecil bonekanya. Jadi kan aku nggak mungkin beliin. Aku kan bilang beliin yang kayak gantung handphone, nggak mau. Dia maunya yang dari flanel gini nih. Kan biasa sekolah minggu ya saya. Iya, benar. Sekolahnya aku bilang gini, aku bukan guru sekolah. Ini prakarya banget istilahnya. Prakarya dan biasanya bikin kayak gini kan guru TK. Ini rapi banget loh. Guru sekolah minggu gitu kan. Terus dia udah kasih tahu, dia suka banget kucingnya belang. Aku tadinya nggak tahu. Ternyata pas aku tidur, aku nggak ngerti gimana orang itu memang sensitif. Dia bilang ayamnya kesini. Ayamnya minta dibikinin kucing yang seperti ini karena dia tahu anak itu temen aku itu bisa bikin ini. Jadi ini bener loh, aku sampai bengong karena bener-bener exactly dia gambarin aku seperti ini. Cuman kan aku nggak bisa gambar, dia bilang Sora dia mintanya kayak gini, kucing ada belangnya, terus ini. Dan tiap malam pada saat dia ngejahit ini, si ayamnya nongkrongin, ditungguin. Ini posisi komandan ya? Persis. Tiba-tiba aku dikirimin ke Jakarta, dia di luar kota, dikirimin si Mocan ini. Dia bilang ini tuh, ini ada suratnya. Ada surat ceritanya. Sampai ada suratnya. Ada suratnya, ya ada suratnya. Baca ya Ayamnya ya suratnya ya. Nih masih ada simpan. Mungkin jangan di-spill namanya, tapi Julius bisa lihat nih. Buat. Saya bacain ya teman-teman ya. Buat Ayame kesayangan tante. Kucingnya sementara ini dulu. Nanti dikirimkan lagi yang banyak buat Ayame. Gitu ya. Wow. Lucu loh. Ini sampai talinya sampai ini dia ada belnya dia yang minta. Wah, si Mocan ini. Jadi dia nongkrongin orang. Jadi dia karena dia tahu, dia bilang gini, aku tahu. Dia udah ngomong, kamu punya teman yang bisa. Lah aku aja nggak tahu dia bisa beginian. Emang ada orang yang posting saya bisa bikin crochet, kan nggak mungkin kan? Begini, aku bilang gini, dia bilang enggak Sora, ada teman kamu yang bisa bikin. Siapa? Aku tahu orangnya nggak tahu. Sora katanya aku minta alamat tuh ini sih ayamnya kesini gitu, minta boneka kucing. Aku bengong, kenapa benernya kayak dia mau? Kok dia juga tahu lu punya ayamnya? Dia udah tahu sebelumnya? Dia udah tahu, kan dia udah pernah lihat ayamnya gitu. Tapi aku nggak tahu kalau dia bisa bikin beginian gitu. Ayamnya juga nggak mau ngomong orangnya yang mana, cuma tiba-tiba dia bilang aku minta alamat. Karena dia ternyata ayamnya itu tiap malam kesana pas dia lagi jahit ditungguin. Diarahkan supaya si kucing ini, si Mocan harus seperti yang dia mau. Namanya Mocan kucingnya. Sama abis itu dia kirim selendang ini untuk makanannya sama Dewi temen aku itu. Jadi ini selendangnya ini khusus ya? Ada di rumahnya kecil simbolis. Oke. Jadi makanya aku bilang ini si Mocan aja kamu kalau kamu udah kepengen orang ditongkrongin. Nah itu kayak tadi tuh dia minta kesini, dia mau ketemu Tongko. Oke. Karena kamu kan nggak mau ngebawa dia. Iya. Untung dia nggak ngambek loh. Sebenarnya gue bukannya mau ngebawa dia. Tapi kan ketika itu lu kasih tahu dulu kan, ini mau ketemu sama Tongku. Jadi lu udah cerita dulu ini mau ketemu sama Tongku. Jadi gue pikirnya, oh ya udahlah, ini buat jatahnya Tongku buat di kontennya dia gitu kan. Tapi tadi Tom bilang, gua kayaknya nggak ada konten buat spiritual deh. Nggak apa-apa masuk di konten lu aja. Oh ya udah, terima kasih ya Pak Thomas gitu ya. Karena dia memang ketemu, dia memang nggak tahu sih. Memang mungkin ada Tom ada something about Japan juga ya, something about Japan connecting to him. Jadi dan ayamnya itu senang banget sama orang yang suka anak kecil, cowok yang suka anak kecil. Dia memang lebih apa ya? Dia sebenarnya ada bagian dari dalam diri dia kayak aku inner child aku. Aku kan kurang kasih sayang gitu. Jadi dia kalau sama orang yang sayang itu dia memang cenderung lebih bahasa kasarnya sih kayak senang perhatian, manja. Dia senang perhatian. Makanya tadi dia tahu karena si Tom itu dia ngomong Sora, Tom itu suka gambar dan suka mainan kan banyak di rumahnya mainan dan dia suka manis-manis. Jadi mereka cocok banget nih. Makanya dia ayamnya kok lu bisa tahu sih? Ayamnya udah pergi ke sana ya? Iya. Pergi ke sana waktu pergi ke tempat lu tahu? Tahu dia kayak mampir mimpi.
Mampir, dia udah kasih gambar, dia bilang aku mau ketemu om itu, dia bilangnya om itu. Gue bilang kenapa? Karena om itu bisa gambar aku mirip, kata dia. Aku gambarnya kayak gitu Sora, kata dia gitu. Terus om itu pujuk-pujuk mainan, dia senang mainan kan. Kata rumahnya mainan semua tuh. Udah, aku sampai gini mas, kamu mau. Terus dia bilang, aku tanya kan, makanya aku pasti cetak tanya, Tom emang beneran nih kamu suka ngambil yang manis-manis itu? Ya iya sih suka banget. Es krim. Suka es krim, suka manis-manis, dia sangat suka manis-manis, sangat suka es krim. Tadi aja kan bapak permen bip di pala. Dia sampai bingung, oh dari mana ada permen gituan punya anak gue. Iya. Gitu. Ya itulah sedikit cerita Ayame lah. Ayame kalau mau main di sini boleh, di atas banyak mainan, tapi mainnya malam aja ya. Tunggu kita semua udah tidur, Ayame baru main. Nanti kalau gerak sendiri omnya takut. Iya, bukan omnya takut juga ya, tapi maksudnya kan lumayan ya, deg-deg juga gitu ya. Tapi enggak kan, dia nggak bikin intimidasi. Gua sih nggak ngerasa keintimidasi sama sekali, gua nggak ngerasa. Ya namanya orang nggak peka ya. Maksudnya orang begini orang nggak ngerasa apa-apa sih. Iya, enggak. Dia memang ya selayaknya anak kecil aja. Jadi kalau yang suka pada nanya Ayame bisa ini bisa itu enggak, dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti. Karena masih kecil banget ya. Masih kecil, dia masih kecil banget. Bahkan dia sering bilang aku nggak tahu gitu. Cuman ya itu. Jadi kalau aku ditanya gimana caranya ya dapat aja. Nah, kalau kayak begini-begini lu wajib kasih makan, kasih minum gak sih? Tidak membiasakan. Jadi kalau misalnya memang lagi dia mau, lagi ada apa ya aku kasih. Kalau memang lagi ada yang ngasih titipan buat dia aku kasih. Kalau Rani sama Dewi enggak, mereka nggak gitu suka manis-manis. Paling mereka suka, kalau aku kadang kasih mereka simbolis bunga. Sukanya bunga sedap malam. Oh, pantesan tadi lu nanya. Gitu. Dia minta bunga sedap malam sama dupa banyak. Kadang kasih dupa hanya untuk energi cleansing aja. Tapi kalau makanan karena dia udah dewasa nggak gitu suka makanan manis. Ayame. Nah, sedikit spill aja. Ketika lu kan punya nggak cuma 3 spirit doll aja gitu ya. Nah, ketika lu punya spirit doll ini, sulit gak sih lu meliharanya istilahnya gitu? Atau butuh ada treatment khusus gak? Kalau aku pribadi karena kan memang aku tidak benar-benar memperlakukan mereka kayak spirit doll ya. Karena kan mereka sebenarnya hanya aku tidak spiritnya ya, berarti lebih ke spiritnya aja ya, spirit dollnya ya. Karena kan sebenarnya ini simbolis saja sebenarnya. Dan aku tidak pernah menyigil atau melok mereka di medianya. Oh, jadi basically ini hanya kayak rumah istilahnya misalkan. Gue mau tidur masuk ke sini, tapi habis itu main-main lagi kemana-mana gitu lah ya. Kalau beberapa spirit doll yang sudah diritualkan kan dia pasti ada di lock ya. Oh, di lock nggak bisa kemana-mana gitu ya? Iya, lock atau disigil. Mungkin karena correct me if I'm wrong ya, mungkin karena dia beli kan. Jadi kalau misalkan beli tiba-tiba itu spiritnya pergi kemana-mana, dollnya kosong kan, yang jual nanti kena komplain gitu. Ada ritualnya lah ya ibaratnya. Kalau ini kan enggak sebenarnya, jadi aku nggak merasa terlalu repot. Dan lu juga bukan memang pengen punya ya, tapi kayak dititipin ya. Iya, dititipin sama ada beberapa yang aku nggak mau juga, ada yang memang pada saat aku beli sudah ada isinya. Atau ada juga yang memang pernah nanti itu bisa jadi konten sendiri sih. Alih cerita. Jadi dia itu memang bikin pemilik sebelumnya itu nggak nyaman, dikasih ke aku juga ada. Oh, dia memang Ada yang cerita yang itu boleh kalau mau gue kepo horor boleh tuh nanti. Cerita horor. Jadi kayaknya boleh lah ya sesi berikutnya lagi ya. Karena ini katanya udah cukup panjang banget ya dan jam menunjukkan waktu 10:30. Masih ada 1 orang lagi yang harus gue kepoin. Jadi gimana? Lanjut apa enggak? Saya rasa lanjut lain hari aja karena sebenarnya ini masih banyak cerita sebenarnya ya. Karena ini beberapa kartu di sini juga punya memori yang oke. Nah, sebelum selesai karena gue ada ini dan ini, nggak mungkin dong kalau gue nggak lipsologi ya? Ya, lipsologi. Nah, Ayame balik sini dulu ya. Ayame balik dulu ya. Thank you ya Ayame ya. Iya. Jadi what should I do? Jadi lipsologi kita akan baca. Nanti kalau memang aku ada yang salah, Julius boleh koreksi ya. Maksudnya yang ini gue lakukan. Gue pasti. Sebenarnya kenapa harus lipstick kan nggak mungkin blau ya Pak? Iya, karena zaman sekarang aku nggak tahu kamu lihai atau tidak makainya, tapi mungkin kita perlu tisu kali ya. Karena dia mesti harus hapus. Enggak, ada biarin aja biar merah, udah tutup kok. Biarin merah lah ya.
mau tutup gitu Kamu ya. pakainya 2 kali normal. 2 kali normal, jadi mesti tebel banget. Teman-teman, ini hanya terjadi di Gua Kepo. Saya bisa membuat seorang host memakai lipstik berwarna merah. Jangan digangguin dulu. Jadi nyaman. Di garisnya Pak, Bapak jangan keluar garis. Aduh, susah ya. Bukan wayahnya apa, bukan. Ngerti kan lu ya? Aduh, beneran Kamu harus lagi rapi. Enggak begitu jelas, gue terangin dulu deh. Nah, Ini merah tuh. Oke. Cocok. udah punya anak nih. Oke, sekarang Julius boleh cap di mana aja, terserah Julius. Mau Capnya ini cium begini atau gua begini? terserah. Mau mangap, mau nih, mau gitu. Nah, gua nggak tahu. Berarti nggak Tapi ada capnya. dari awal abstrak gua, dari pertama kali lu bilang itu abstraknya adalah gua. Terserah. Oke. Oke. Terus terserah Julius mau di kiri, di kanan, di atas, di bawah, di tengah, terserah. Tapi ini hanya bisa dilakukan 1 kali. Jadi kamu Ya. nggak boleh bilang aku mau ulang. Gua ngerti. Oke. Oke. Karena ini juga bagian dari kayak psikologi tes. Oke. Tengah Ya. aja di tengah. Gua Jangan pengaruhi dia. gua dari awal, dari ketika lu ngomong lipsologi, gua kepikirannya adalah begini dan kayaknya bagian sini. Gak bisa, aku butuh lihat atas bawahnya barengan. Katanya sekarang. Jadi kalau mau begitu, kamu boleh begini, gini boleh, Oh, atau begini boleh dong. saya sedih. Ulang lagi deh. Ya, ulang. Kamu sekali aja, kan masih ada itu. Oke. Menjuali. Saya menggantikan saya jadi host dulu. Ya, udah. Mohon maaf yang dulu sempat ngajar gua beauty class ya. Anda gagal kayaknya ngajar Tapi saya bagus pakai nih lipstick. warnanya loh. 2, terserah di mana aja. 2 apa 1? 1 pertama terus kedua. Mohon maaf ya bantal. Oke, satu lagi. Satu lagi. Oke. Ya. Oke, ini yang pertama ya. Ini yang pertama, Oke. ini yang kedua. Oke. Ini mau di Gua foto dulu ya. Ya. Di videoin aja biar bisa dapat. Nanti habis ini. Gua foto dulu buat keperluan story ya. Oke, jadi ini kita bisa lihat pertama dari bentuknya ya. Ini kelihatan orangnya itu kalau kerja itu sangat sibuk. Kamu sangat warawiri ke sana kemari. Banyak urusannya ya, orang sibuk. Tapi orangnya kalau udah tahu dirinya sibuk, tapi kalau ngerjain itu orangnya ini baru pertama kali ya teman-teman saya ketemu sama Julius, tidak dapat bocoran dari siapapun, ini tidak disetting ya. Jadi ini kamu kelihatan ya udah sangat sibuk, tapi kamu sangat ingin kalau ngerjain apa-apa itu harus kamu orang lipsologi bilangnya go big or go home. Kalau ngerjain itu harus totalitas banget, betul? Betul. Betul ya, karena udah tahu sibuk tapi totalitasnya juga pol-polan gitu. Orangnya sangat totalitas. Terus orangnya juga sangat suka kayak harus perfection. Jadi ada sisi perfection kayak ini harus sempurna, ini harus jadi paling bagus ya. Terus ternyata tak dinyana tak diduga, ternyata orangnya itu sangat kelihatannya kan ekstrovert ya. Sebenarnya tidak. Sebenarnya kamu orang yang sangat tertutup. Artinya bukan cuma tertutup, ini biasa orang ngeyel. Orangnya sangat ngeyel. Jadi untuk membangun Julius, ini nggak apa-apa ya. Aku Nggak apa-apa, nggak janji kalau reading kalau memang It's okay, no problem. kalau ada yang nggak disuka nanti Julius bisa edit. No, it's okay. Jadi orangnya ini kalau mau dimasukin suatu kamu tuh kalau mau dimasukin sesuatu yang baru, apalagi itu sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mau menurut kepercayaan kamu, sangat susah meyakinkan kamu, stubborn banget gitu ya. Tapi kalau dia udah bisa membuka, kamu membuka itu juga sedikit. Kamu nggak bisa yang langsung dari gini terus langsung tiba-tiba seret gitu. Nah, aku sering bilang nih orang-orang kayak gini biasanya orang-orang yang agak susah untuk diajakin aliran-aliran baru. Contoh, Julius besok kita bikin agama baru yuk, pemuja beng-beng. Hail all the chocolate and the crepes and savior gitu, nggak bisa. Karena kamu agak susah nih, orangnya punya prinsip gitu, betul? Iya. Ya, sekarang moodnya cenderung lagi sedih ke arah datar.
aku taunya sedih gimana. Kamu kalau lihat di sini Yulius bisa lihat agak gini ya. Iya. Ya jadi seperti kayak ini. Oke. Ya betul. Moodnya lagi cenderung sedih ke datar. Karena dia begini ke datar. Kalau dia senang dia akan begini. Ya kita jangan kasih contekan kalau kita mau readingin mereka. Berikutnya, Yulius juga orangnya ini sebenarnya ada sisi pernah jadi coaching atau mentor nggak? Anjir. Oke, yes. Pernah? Iya. Pernah? Karena kamu punya sisi, ini namanya kita bilangnya diamond. Orang diamond ini, dia bisa mengajarkan orang lain sama seperti dia mengajarkan dirinya dia sendiri. Kamu bisa lihat ya, bentuknya atas bawah sama. Jadi kamu itu bisa mengarahkan orang, coaching, guru, gitu ya, mentor, itu sangat bisa. Ya sebenarnya, karena kamu bisa ngasih orang, ini loh contoh gue, modeling gue, itu bisa. Terus, orangnya lagi juga cenderung jadi favorit kalau dalam lingkungan. Jadi ini orang populer biasa di keluarga, di lingkungan, bukannya populer artis ya, tapi maksudnya kayak kamu tuh gem gitu, diamond gitu, kamu bisa menarik atensi orang, ya. Terus di sini kelihatan banget orangnya penuh dengan perhitungan. Perhitungan kamu sangat memikirkan positif dan negatif dari suatu keputusan. Jadi to be honest bukan quick decision maker sebenarnya. Jadi misalnya contoh ya, aku akan bilang kalau ini kerja, ini agak-agak orang yang kayak kalau disuruh pecat orang agak susah. Mikirnya kayak kalau dipecat gimana ya, lu ngomongnya gimana ya, nanti dia gitu. Kamu banyak pertimbangan, jadi memang bisa sih ngambil keputusan cepat bisa, tapi tidak bisa karena kamu banyak pertimbangan. Orang Cina bilang bahasa kita agak sedikit puhoise punya. Puhoise, agak nggak enak hati. Yeah. Orangnya mikir dulu gitu ya, betul? Baik ataupun ininya ya. Terus yang berikutnya adalah dalam memilih orang masuk dalam hidup kamu, kamu sangat cenderung picky. Jadi memang circle kamu kecil. Walaupun memang kelihatan orangnya outgoing, ya. Yeah. Pendengar yang sangat baik, orang yang bisa menenangkan. Maka tadi aku bilang bisa jadi coaching dan counselor kan. Dan di sini kelihatan bahwa orangnya ini punya bubbly personality. Memang orangnya ini apa ya? Kayak bisa kalau ada apa-apa tuh bisa kayak menghibur. Dan biasanya orang seperti ini antara dua. Dia itu disukai atau menyukai anak kecil dan atau binatang peliharaan pet. Betul? Aduh, lu tahu gak? Kemarin gua baru ditembakin soal pace. Kali ini gua ditembakin lewat bibir, men. Bener. Di sini kelihatan bahwa kamu suka anak kecil dan suka binatang peliharaan pet gitu. Atau kalau anak kecil sama pet itu kalau deket sama kamu kayak binatang piaraan orang datang langsung kayak cocok. Ya. Terus di sini kelihatan, nah ini, nih orangnya sibuk apalagi urusan sama orang lain. Jadi kamu itu pingin segala sesuatu, pingin itu banyak banget urusannya. Jadi memang harus ngomongin tentang skala prioritas. Karena seorang Julius ini ternyata sangat susah untuk memberikan delegasi. Kayak kamu tuh like you want to be doing everything by yourself. Delegasi itu buat kamu kayak berat gitu. Oke. Betul? Ya betul. Jadi ada sebagian yang memang gua akan delegate, tapi ketika gua delegate ya itu gua kurang keras sama kerjaan orang ya. Oke. Maksudnya jadi yang tadi lu bilang mungkin ada sisi perfeksionis gua yang akhirnya ya seandainya gua delegate pun gua tuh bisa bener-bener mantengin. Misalkan contoh lagi proses editing atau gimana, kirim dulu ke gua. Jadi kayak gua filtering itu bener-bener gua bisa sampai filtering berkali-kali apa segala kayak gitu sih. Yes. Ada ini enggak? Ini agak pribadi dan spiritual tadi aku ngomong, pernah merasa bertemu dengan guardian angelnya? Julius, kamu pernah mengalami satu kekecewaan, orang lain pernah mengecewakan kamu sangat mendalam dan sampai sekarang kamu masih ingat? Mungkin itu gua susah untuk berbicara, tapi yang jelas ketika gua ketemu orang baru, gua cenderung positive thinking. Bahkan yang ngerem itu malah bini gua. Oh, justru orang dari luar. Jadi bini gua yang hati-hati sama orang ini nih. Hati-hati karena entah kenapa kok gua ngerasa bini gua ini kalau intuisi soal gitu-gitu lebih jago dari gua sih. Bapak sering ngomongin orang itu, kamu itu sering suruh nyelesain masalah orang.
Jadi orang sering minta pertolongan sama kamu. Jadi kalau orang mixologi bilangnya ini adalah ada bentuk fairy godfather sama atau fairy godmother. Jadi istilahnya gini nih, orang butuh masalah baik tenaga maupun uang ngomongnya sama kamu.